Saya sekarang share screen dulu. Ya, jadi ini rehabilitasi pendengaran dengan pendekatan auditory verbal therapy. Nah, jadi tadi ya ada juga yang pertanyaan ya, misalnya tadi dari ibu siapa tuh yang dari terapis apa rumah sehat atau apa ya, saya tadi lupa namanya. Tapi ada yang bertanya bagaimana sih caranya menangani kalau untuk anak tunarungu. Nah, pertama kita harus tahu dulu ada berbagai pendekatan komunikasi ya, macam-macam ya. Di antaranya ada yang visual sekali, ada yang auditori sekali. Mungkin Ibu dan Bapak boleh tuliskan di kolom chat ya, contoh-contoh pendekatan yang sangat visual apa nih? Mungkin ada yang tahu? Boleh diinfokan ke saya ya, Mbak Dewi Wulandari, ada yang menulis apa nih? Cara pendekatan komunikasi yang menggunakan visual, ada apa saja contohnya? Apakah sudah ada yang menulis di kolom chat? Boleh dibacakan Mbak Dewi Wulandari kalau ada, atau Mbak Isti atau Mbak Tika. Oke, dari Ibu Rince itu Mama Ezra melalui flashcard, Bu. Flashcard, oke, jadi ada gambar ya Bu ya. Oke, apalagi nih komunikasi yang menggunakan visual? Dari Ibu Heni melihat gestur. Ya, gestur itu visual, oke. Mbak Tika, kalau PowerPoint saya ada problem nggak? Di saya kayak ada garis-garis itu, di situ nggak ada ya? Aman, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi tadi ada yang melalui gestur, misalnya ada yang gambar ya. Jadi di sini contoh lainnya adalah bahasa isyarat, ya, menggunakan bahasa isyarat, kemudian menggunakan baca bibir, kemudian ada yang melalui tulisan, itu semua pendekatan yang sangat visual ya. Lalu ada yang pendekatan yang sangat auditori, sangat mengandalkan pendengaran. Ini contohnya pendekatan dengan auditory verbal therapy ini menangani anak-anak kita yang tunarungu itu menggunakan pendengarannya ya. Selain itu juga tentu selain auditori nanti menghasilkan juga dia bisa berbicara, dia juga bisa berkomunikasi secara lisan. Nah, di sini tentu saya mewakili LBT ya, jadi saya pengetahuannya lebih banyak tentang LBT. Tapi ibu dan bapak lain yang ingin belajar tentang bahasa isyarat, baca bibir, atau tulisan, silahkan juga nanti belajar ke ahlinya. Nah, saya mau tanya ya, menurut ibu dan bapak, kalau pendekatan komunikasi, terutama untuk anak-anak kita yang tunarungu, itu mana yang terbaik? Mana yang terbaik ya menurut Ibu dan Bapak? Apakah bahasa isyarat, baca bibir, atau EVT, atau apa? Ada yang menulis, silahkan di-share ke saya, Mbak Dewi. Oh, belum ya? Belum ada, Bu. Jadi di antara pendekatan-pendekatan komunikasi yang ada ya, bahasa isyarat, baca bibir, tulisan, EVT, atau lainnya, menurut Ibu dan Bapak mana yang terbaik? Ada yang punya ide? Silakan Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar. Dari Dokter Eva nih, Bu. Semuanya baik tergantung sama kemampuan anak. Nah, ini luar biasa ya. Ya, jadi kalau mengatakan mana yang terbaik, pilihan-pilihan itu semua adalah hak keluarga sepenuhnya. Jadi tidak ada yang berhak memaksa ibu dan bapak ingin mengambil pilihan mana atau ingin mengadopsi pilihan yang mana. Jadi tergantung ya, tergantung keluarga masing-masing. Yang terbaik bagi satu keluarga belum tentu terbaik untuk keluarga yang lain. Dan kemudian, jadi ibu dan bapak boleh pilih pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi anak, lalu kemudian keadaan keluarga, kebutuhan keluarga.
Nah, kita yang penting pertimbangkan suara anak ya. Apa yang kira-kira ia inginkan. Kalau dia mengerti, sekarang kan anak belum mengerti ya apa yang terjadi pada dirinya. Tapi pertimbangkan suaranya anak. Kalau kita menjadi anak kita, kira-kira sebetulnya apa sih yang dia inginkan? Terutama ketika di masa depan sudah dewasa ya, dia kira-kira akan ingin pendekatan komunikasi yang mana. Lalu juga kita harus evaluasi ya, apakah misalnya usaha keluarga sudah maksimal untuk memberikan yang terbaik itu, untuk memilihkan yang terbaik itu. Lalu apapun pendekatan komunikasi yang dipilih, mau visual, mau bahasa isyarat, baca bibir, tulisan, atau menggunakan auditory verbal therapy, mendengar berbicara berbahasa, itu kita harus saling menghormati dan tetap bekerja sama. Nah, ini juga yang harus ditanyakan dulu oleh profesional ya, kalau ada yang konsultasi, misalnya tadi dokter Eva sebagai dokter THT, nanti misalnya mendiagnosa seorang anak, misalnya dia punya tunarungu ya, diberitakan ke orang tuanya. Kita tidak serta-merta langsung merekomendasikan EVT misalnya, atau merekomendasikan pakai alat bantu dengar atau pakai iklan rumah sebut, tapi kita harus bertanya dulu, Ibu dan Bapak, ada beberapa pendekatan komunikasi, yaitu ini ya, ini dan itu gitu. Kemudian, nanti Ibu dan Bapak silahkan, dipilih mana pendekatan komunikasi yang sesuai. Harus ditanyakan dulu ya ke ahli-ahli terkait pendekatan komunikasi tersebut. Ya kalau kita punya informasinya boleh kita ceritakan sekilas, misalnya ada baca bibir, bahasa isyarat, seperti apa deskripsinya, lalu kemudian ada auditory verbal therapy, mendengar berbicara dan berbahasa. Nah, itu, harus ditanyakan dulu kepada keluarga kira-kira mereka ingin memilih pendekatan komunikasi yang mana untuk anaknya. Jadi tidak serta-merta kita memberikan saran ya, sebelum kita ketahui terlebih dahulu mereka sebetulnya memilih pendekatan komunikasi apa. Karena misalnya kalau memang sejak awal memang memilih pendekatan bahasa isyarat misalnya, itu tidak memerlukan teknologi pendengaran. Nah, tapi ternyata lebih dari 90% anak tunarungu itu terlahir dari orang tua yang mendengar, ya. Mungkin Ibu dan Bapak di sini juga ya, tadi apalagi yang sudah sharing di sini, rata-rata orang tuanya tidak tunarungu, tapi kemudian anaknya terlahir tunarungu, dan biasanya yang seperti itu ingin anaknya bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa. Meskipun tidak selalu, ada juga orang tuanya bisa mendengar, berbicara, berbahasa ketika anaknya tunarungu, kemudian memilih menggunakan bahasa isyarat, orang tuanya pun kemudian belajar berbahasa isyarat, dan itu silahkan, tidak masalah ya, itu pilihan masing-masing. Nah, ini banyak bahan-bahan yang akan saya sharing ini dari sini ya, salah satu sumbernya. Nanti kalau Ibu dan Bapak memerlukan PDF-nya bisa saya share. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih agar anak kita yang tunarungu bisa sukses mendengar, berbicara, dan berbahasa kalau itu pendekatan komunikasi yang kita pilih. Nah, saya memang mewakili FVT sehingga pengetahuannya lebih banyak tentang pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, berbahasa. Silakan Ibu dan Bapak mempelajari pendekatan komunikasi lain dari ahli terkait ya. Nah, mengapa auditory verbal therapy? Mengapa tidak pendekatan lain? Kalau memang kita memilih pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, berbahasa, biasanya ya anak-anak yang rehabilitasi pendengarannya menggunakan pendekatan EVT, keterampilan mendengar, berbicara, dan berbahasanya nanti sama dengan kemampuan teman-teman sebayanya, sama dengan usia biologisnya. Mayoritas dari mereka yang menggunakan pendekatan auditory verbal therapy itu bisa menutup kesenjangan kemampuan bahasa yang tadinya tertinggal dibanding dengan kemampuan teman sebayanya. Misalnya begitu tadi ya ada yang diimplan, misalnya ada yang usianya 3 tahun, misalnya baru diimplan, sementara anak-anak lain 3 tahun sudah bisa ngobrol gitu, anaknya belum. Nah, nanti kalau menggunakan EVT itu gap-nya dengan usia biologis atau dengan kemampuan anak teman sebaya itu bisa tertutup. Lalu mayoritas juga dapat mengikuti pendidikan umum ya dan berinteraksi dengan mudah dengan orang lain yang tidak memiliki masalah pendengaran. Nah, kalau dalam EVT, pendekatan EVT ini mengisyaratkan bahwa penanganan anak-anak tunarungu ini harus sejak dini. Nah, kenapa harus demikian?
Karena semakin ditunda intervensi, semakin tertinggal kemampuan mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan anak dibanding anak lain sebayanya atau dibanding usia biologisnya. Lalu nanti semakin terbatas akses terhadap hal-hal yang bisa diakses anak lain pada umumnya kalau kita tunda-tunda. Lalu kalau kita tunda-tunda juga potensi tidak sepenuhnya dapat teraktualisasi. Karena saya yakin Allah, Tuhan itu menciptakan kita ketika anak lahir ya, itu memang sudah ada bakat minatnya masing-masing. Siapa tahu ya, ada yang bakatnya menjadi pilot, ada yang bakatnya menjadi ustaz, kiai gitu ya, ada yang bakatnya minatnya menjadi bintang film atau dokter atau apapun. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah dengan komunikasi, biasanya anak-anak itu bakat dan minat yang dia memang sudah terlahir dengan itu bisa diaktualisasikan. Namun kalau ada masalah komunikasi, itu menjadi terhambat ya aktualisasi diri. Mengapa perlu bisa mendengar? Kalau memang memilih pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, berbahasa, karena menurut penelitian itu hanya 30-an% bahasa bisa diakses secara visual. Ya, misalnya saya sebut apa nih ya, saya akan mengucapkan sesuatu, kira-kira mama, papa, atau baba, boleh tulis di kolom komentar ya. Ada yang bisa tebak barusan saya sebut apa? Dari Ibu Desi, baba, Ibu. Oke. Baba, mama, papa. Ya, beda-beda nih jawabannya. Oke. Ya, saya sebetulnya menyebutkan apa ya. Tapi kalau secara visual memang mirip ya. Kalau kita bilang mama, papa, baba, itu seperti sama gitu ya. Sehingga kita bisa salah memahami kalau misalnya hanya mengandalkan visual. Lalu kemudian kalau dari sisi auditory verbal therapy, semakin anak kemampuannya mendekati anak lain pada umumnya, nanti semakin luas pilihan-pilihannya sekarang maupun di masa depan untuk aspek pendidikan, untuk profesi, dunia kerjanya nanti. Jadi apapun yang bisa diakses teman-teman sebayanya bisa diakses juga. Jadi anak potensinya teraktualisasi, dan cara berkomunikasi pada umumnya di dunia biasanya mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan nanti boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau ada komentar juga boleh tulis di situ. Nah, jadi sebetulnya kalau mendengar itu, kan kita pikir ya, seringkali kita berpikir kalau mendengar itu yang penting hanya telinganya gitu kan. Tapi sebetulnya organ pendengaran utama itu untuk mendengar adalah otak kita. Ya, kita jarang ya berpikir bahwa mendengar itu dengan otak ya. Kita seringnya berpikirnya adalah kita mendengar dengan telinga. Tapi sebetulnya yang paling utama dari organ pendengaran adalah otak. Telinga itu hanya pintunya, ya. Tadi misalnya ada yang pakai alat bantu dengar masih itu ya, mas feedback, nanti Ibu harus dipaskan lagi kalau misalnya sedang goyang, paskan lagi, masukkan lagi. Jadi telinga itu hanya pintu menuju otak. Jadi suara di dunia ini, kalau telinganya ada masalah, pintunya ada masalah, jadi tidak masuk ke otak kita, tidak bisa diolah oleh otak. Ya, kalau kita ini tidak ada masalah pendengaran, tidak ada masalah di pintunya, di telinganya, ketika kita ada yang bertanya, kita bisa menjawab. Ada yang memberi stimulus, kita bisa merespon dengan sesuai. Ya, karena setelah masuk melalui pintunya, melalui telinga, diolah oleh otak kita. Ya. Tapi kalau ada masalah pendengaran, seperti pada anak-anak kita, pintunya itu semacam tertutup. Jadi apapun suara di dunia ini tidak masuk dan tidak bisa diolah oleh otak.
Sehingga tentu harus kita buka pintunya, yaitu dengan kita membuka pintunya dengan cara apa nih Ibu dan Bapak, agar suara bisa masuk ke otak anak-anak kita? Boleh tulis di kolom komentar. Ya, menggunakan teknologi pendengaran ya. Bisa alat bantu dengar, bisa informasi pun apapun yang sesuai kebutuhannya. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah menulis. Jadi dibantu alat. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak ini harus diperhatikan sekali. Ini adalah kunci yang harus kita ingat-ingat nih gambar ini. Nanti kalau perlu PDF dari presentasi saya ini boleh ya, nanti saya berikan setelah selesai acara. Jadi ini adalah gambaran otak auditori anak-anak kita. Nih, ya, otak pendengaran anak-anak kita di dalam kepalanya, di dalam otaknya ada saraf-saraf pendengaran. Ini adalah contoh saraf pendengaran, gambaran saraf pendengaran anak yang tidak ada masalah pendengaran dari 0 hingga 2 tahun. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan, apa yang berbeda nih dari 0 kemudian bergerak menuju ke 2 tahun, ada perbedaan apa? Boleh tulis ya di kolom komentar. Yang kiri ini 0 tahun, makin ke kanan ini, kemudian paling kanan ini usia 2 tahun. Tidak ada masalah pendengaran. Apa sih perbedaannya? Dari 0 menuju ke 2 tahun ini? Semakin lama semakin apa? Semakin berkembang sarafnya, semakin banyak memori, ada yang menulis. Semakin lama sarafnya, ya. Kalau kita perhatikan, semakin ruwet ya, semakin kompleks gitu ya, semakin yang tadinya kan polos ya, lalu makin lama makin ruwet, dan itu justru adalah hal yang baik ya. Kalau semakin ruwet, artinya yang tadinya polos, saraf-saraf ini, makin lama membuat koneksi antar saraf ya. Jadi saling makin terkoneksi, semakin ruwet, ini justru tanda yang baik. Artinya anak ini sudah banyak terstimulasi, sudah banyak bisa mendengar, berbicara, berbahasa. Ini yang kita perlukan pada otak auditori anak kita ya, semakin ruwet seperti ini koneksi antar sarafnya. Tapi Ibu dan Bapak, kalau anak kita belum menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, ya, walaupun misalnya sudah 3 tahun usianya ya. Ini contoh usia anak 3 tahun, anaknya tunarungu, misalnya profon, tapi belum menggunakan teknologi pendengaran apa-apa, kita harus melihat ini seperti paling kiri ini ya, bisa jadi sudah masih polos. Bahkan ada yang usianya misalnya 7 tahun belum menggunakan teknologi pendengaran, bisa jadi seperti yang baru lahir otak auditorinya ya. Jadi polos seperti ini. Nah, begitu nanti anaknya menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, lalu mulai membuat koneksi antar saraf seperti ini. Nah, tapi nanti ada waktunya ya, ada apa ya istilahnya jendela waktu di mana itu bisa membuat koneksi antar saraf secepat ini. Ini kan 0 sampai 2 tahun cepat sekali ya. Dari 0 yang tadinya polos kemudian membuat sangat ruwet ini hanya dalam 2 tahun. Nah, itu ada waktunya di mana kalau waktunya itu tidak digunakan tidak bisa secepat ini, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya di slide-slide berikutnya. Mudah-mudahan sampai saat ini masih bisa dipahami ya penjelasan saya. Kalau ada yang masih bingung boleh ditulis di kolom komentar. Nah, Ibu dan Bapak ada tingkat-tingkat gangguan pendengaran ya. Tadi Ibu dan Bapak ada yang share, misalnya ada yang 90-80 desibel tingkat gangguan pendengaran anaknya. Ada yang 70-80-an, 100-110 desibel, dan seterusnya. Ini WHO yang terbaru, ini membuat klasifikasi. Ya, kalau misalnya antara 25 sampai 40 desibel, itu ringan. Kalau kurang dari itu ya, misalnya 10 desibel, 15 desibel, itu berarti kita mungkin kurang lebih seperti kita ya, tidak ada masalah pendengaran. Tapi kalau sudah di atas itu, 26 sampai 40 desibel itu adalah ringan gangguan pendengarannya, atau mild.
Lalu kemudian 40-an sampai 60-an itu menengah. Lalu kemudian 60 sampai 80 desibel itu adalah berat, ya, atau severe, lalu 80 ke atas itu sudah profound. Ini kita harus tahu nih ya. Tadi kalau Ibu dan Bapak tadi masih mengucapkannya tingkat gangguan pendengarannya, nanti boleh lebih advance lagi mengucapkan klasifikasinya apa ya. Jadi ini harus diingat. Ibu dan Bapak boleh ingat-ingat nih saat ini tingkat pendengaran anaknya, lalu lihat di sini berarti klasifikasinya apa. Kalau tadi yang banyak sharing, kebanyakan itu ada di antara ini ya, profound ya, profound. Ada juga yang severe to profound, tapi kebanyakan tadi profound yang saya lihat. Begitu juga data ya yang di-share ke kami, kebanyakan profound, tingkat gangguan dengarnya. Nah, kenapa ini penting? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah melihat ya, ini namanya audiogram. Kalau audiogram, dari atas ke bawah ini adalah desibel atau volume ya, atau tingkat kekerasan bunyi dari yang rendah atau dari yang pelan sampai yang keras sekali. Lalu kalau dari kiri ke kanan, ini adalah frekuensi hertz atau nada ya, seperti nada dalam piano, misalnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, dari rendah sampai tinggi. Nah, ini kita perlu tahu nih audiogram ini maksudnya apa gitu ya. Dan Ibu dan Bapak pasti pernah ya memiliki seperti ini. Saya tanya dulu ya, apakah ada Ibu dan Bapak yang punya audiogram semacam ini? Boleh tulis di kolom chat ya, kalau punya, tulis punya. Untuk anaknya, adakah audiogram semacam ini? Yang pernah melakukan free field test atau tes semacam itu? Tolong tulis di kolom komentar ya, apakah punya audiogram semacam ini? Anak masing-masing. Ada yang bentuknya semacam ini, sebentar. Saya oh ya, ada yang punya ya. Saya sebentar, ada yang terlewat tadi. Saya stop share dulu. Sebentar. Boleh ditulis lagi ya, yang misalnya memiliki audiogram semacam itu. Siapa lagi? Selain Ibu Rince tadi, kalau tidak salah yang menulis. Ada lagi yang punya audiogram semacam itu? Ya, bisa semacam ini atau bisa semacam ini. Mungkin agak sedikit lain-lain ya. Semacam ini atau semacam ini. Belum memiliki. Nah, kalau ternyata Ibu dan Bapak belum memiliki audiogram semacam ini, segera tes ya, tes pendengaran anaknya ketika tidak menggunakan alat dan ketika menggunakan alat ya. Istilahnya adalah ada unaided audiogram. Ini seperti anak ini ya. Anak ini unaided audiogram. Jadi artinya dia dites pendengarannya tapi sedang tidak menggunakan alatnya, alat bantu dengar maupun implan. Tapi kemudian ada aided audiogram. Dia di tes pendengaran setelah menggunakan alat ya, misalnya pakai alat bantu dengarnya lalu di tes pendengaran, bisa ABD maupun implan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ibu dan Bapak kalau belum melakukan itu harus melakukan itu dulu. Kenapa ini penting, audiogram ini penting? Karena terkait hal ini ya. Kalau Ibu dan Bapak ingin anaknya memilih pendekatan komunikasi mendengar berbicara berbahasa, itu ada syaratnya, yaitu area yang kuning ini ya, kita sebut speech banana, karena seperti pisang ya bentuknya ya kalau dihubung-hubungkan. Jadi area ini
adalah area yang perlu tercover oleh anak-anak kita yang memiliki masalah pendengaran untuk bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa. Karena suara manusia itu khas, adanya di sini, di area kuning ini. Misalnya kalau anjing itu ada di bawah ya, karena keras sekali misalnya. Apalagi suara pesawat mau take off di bandara itu keras sekali. Tapi suara manusia tidak sekeras itu ya. Kalau saya ngobrol seperti ini kan tidak sangat mengganggu suaranya ya. Jadi suara manusia khas dan itu ada di area kuning ini. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalnya sudah memiliki audiogram semacam ini, tadi kalau tidak salah Ibu Rince ya yang menulis punya audiogram semacam ini, Ibu harus dicek audiogramnya kira-kira sudah mencapai area kuning ini atau belum anaknya ya. Titik-titiknya itu apakah di area kuning ini, di atas area kuning ini atau di bawahnya atau di tengah dan seterusnya itu harus diketahui. Nah, Ibu Mbak Wulandari nanti bisa membantu dan tim ya, sepertinya ya di Hitlai Pontianak. Kalau Ibu dan Bapak ada yang belum memiliki audiogram, misalnya belum memiliki audiogram seperti ini, sehingga tidak tahu misalnya anak-anaknya apakah sudah meraih area kuning ini atau belum, itu boleh dites nanti tuh bisa dites dengan timnya Mbak Dewi Wulandari di Hitlai Pontianak ya, dengan Mbak Eva misalnya di sana ada audiologisnya. Jadi ini kalau saya tanya nih ke Ibu dan Bapak ya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau anak ini contoh anak dulu ya yang terapi di Rumah Siput Indonesia. Di sini ada sekitar 115 desibel ya, kalau kita rata-ratakan gangguan pendengarannya. Itu kira-kira sudah mengcover area kuning tadi atau belum? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ya, Ibu Desi menulis belum. Yang lain sudah? Oke. Ada yang lain lagi? Ya, jadi Ibu dan Bapak kita lihat ya, kalau misalnya yang kuning ini kita lihat ya, kurang lebih berarti sekitar 20 desibel sampai 60 desibel. Nah, 20 desibel itu bunyi-bunyi yang sangat halus ya, yang sangat pelan dan itu termasuk dalam ucapan kita. Misalnya bunyi itu sangat pelan ya. Kalau bahasa Inggris sih ada ya sing misalnya, tapi kalau di Indonesia tidak. Tapi kalau bahasa Arab ada sa gitu ya, sa itu juga tipis dan pelan. Jadi kalau misalnya anak kita ini idealnya ya di area paling atas speech banana ini, itu bisa kita katakan dia berpotensi untuk sudah mendengar semua ucapan manusia ya. Jadi semua ucapan manusia sudah bisa dia dengar kalau dia audiogramnya berada di area kuning ini dan bagian paling atasnya. Nah, kalau kita lihat di audiogram yang ini masih di 115 desibel. Berarti kalau 115 desibel di sini ya, di bawah ini nih. Artinya kalau suara, misalnya suara pesawat take off di bandara, itu dia masih bisa dengar kalau 115 desibel. Lalu kemudian ada suara sirine polisi, dia masih bisa dengar ya, karena keras sekali. Suara band lagi konser, dia masih bisa dengar 115 desibel. Tapi kalau suara manusia, dia belum bisa dengar dengan jelas. Makanya kalau anak-anak kita yang misalnya profound tanpa teknologi pendengaran, kalau kita panggil biasanya belum menoleh ya. Oke, ini Ibu dan Bapak harus diketahui dulu, harus dicek dulu ya, audiogram anaknya masing-masing ada di mana. Nah, ini contoh anak yang sama ya dengan yang memiliki audiogram ini, setelah menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhannya, sudah mengcover area kuning tadi ya, di sini. Jadi dia saat ini sudah bisa mendengar, berbicara, berbahasa, dan sekolah umum. Jadi alat harus sesuai kebutuhan. Lalu, Ibu dan Bapak, saya mau tanya dulu ya, saya khawatirnya menjelaskan tapi belum begitu dipahami. Sampai saat ini, apakah cukup bisa dimengerti penjelasan saya atau ada yang bingung? Kalau misalnya merasa jelas, boleh tuh memberikan jempol seperti Ibu Rince atau misalnya menulis di kolom komentar ya, cukup jelas.
Ataukah ada yang masih belum jelas? Kalau ada yang belum jelas dan masih bingung, silahkan juga ditulis ya di kolom komentar. Boleh saya mendapat feedback dulu di kolom komentar, tolong ditulis ya, apakah cukup jelas sampai saat ini penjelasan saya, ataukah ada yang membingungkan? Oke, Ibu Merta menulis cukup jelas, alhamdulillah. Ibu Dewi juga. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi saya bisa lanjutkan ya. Saya khawatirnya saya sudah panjang lebar, tapi ternyata tidak begitu dipahami. Oke, saya lanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak, ini saya ambil dari hasil penelitian yang saya tadi share ini ya. Jadi ini yang penting untuk kita ketahui. Ya, jadi dari buku ini yang saya bisa berikan nanti PDF-nya kalau ada yang memerlukan. Di sini kan ada klasifikasi tadi ya, klasifikasi WHO tadi. Nah, klasifikasi WHO yang tadi ya, ringan, menengah, atau sedang, atau berat sekali. Ibu dan Bapak harus tahu anak kita ada di mana di sini, tingkat gangguan pendengarannya. Lalu, Ibu dan Bapak juga harus tahu hasil penelitian terbaru ya. Tapi bukan untuk mengecilkan hati kalau ternyata anak dia belum menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Tapi untuk mengetahui, oh target kita berarti itu gitu nanti ya, sehingga kita bisa fokus nanti usaha dan doanya. Jadi, menurut penelitian yang terbaru, ini yang harus kita ketahui. Yang dimaksud dengan alat sesuai kebutuhan itu adalah kalau di bawah 60 desibel ya. Kalau di bawah 60 desibel, itu berarti tadi ada di ini ya, apa namanya? Kita lihat nih, yang di WHO tadi. Di bawah 60 desibel. Kalau menurut WHO di bawah 60 desibel berarti kan bisa ringan sampai menengah ya, ringan sampai sedang. Nah, menurut penelitian yang terbaru, di antaranya Lockheed Study seperti yang ada di sini, kalau di bawah 60 desibel, artinya sedang, menengah ya, atau ringan, itu cukup dengan alat bantu dengar. Namun, kalau di atas 60 desibel, artinya severe to profound, itu memerlukan implan rumah siput. Ini contohnya yang dilakukan oleh Lee et al. Ya di Melbourne Study ya. Jadi Universitas of Melbourne di sini melakukan penelitian dan hasil penelitiannya adalah kalau masalah pendengarannya ada di 60 desibel, 75% itu terbantu dengan implan ya. Hanya 25% yang terbantu dengan ABD ya kalau 60 desibel. Kalau kita lihat ya 67 desibel, 80% terbantu dengan implan, hanya 20% saja yang terbantu dengan ABD gitu ya. Jadi artinya tidak ada bedanya ABD dan implan. Makin berat gangguan pendengarannya, makin terbantu dengan implan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya putra-putri ibu dan bapak, kita lihat saja ya, misalnya tingkat gangguan pendengarannya mana. Jadi ini adalah persentase yang terbantunya dengan implan, sementara kalau dengan alat bantu dengar hanya sedikit yang terbantu ya. Jadi kalau misalnya di bawah 60 desibel, alat bantu dengar itu cukup, tapi kalau sudah di atas 60 desibel, alat bantu dengar saja tidak cukup, diperlukan implan rumah siput. Tapi jangan kecil hati kalau memang saat ini belum memiliki, kita tinggal fokuskan usaha dan doanya. Sehingga kita tahu ya, yang penting kita tahu dulu informasinya. Jadi kita tahu, oh anak kita perlu apa, setelah itu kita kemudian bisa berusaha untuk itu ya, bisa berdoa untuk itu. Dan jangan khawatir, banyak sekali jalan ya. Biasanya begitu mendengar orang tua yang datang ke saya untuk konsultasi, begitu mendengar misalnya daya implan langsung berkecil hati, tapi ternyata banyak sekali yang mendapatkan jalan ya dari mana-mana. Nanti saya ceritakan lebih lanjut dari mana aja ya. Ingatkan saya nanti kalau lupa share tentang itu. Nah, jadi kemampuan optimal mendengar, berbicara, dan berbahasa anak dengan gangguan dengar di bawah 60 desibel
dapat diraih jika mereka mulai menggunakan alat bantu dengar yang sesuai kebutuhan dan disetting dengan baik pada usia 3-6 bulan. Ini adalah usia optimal ya. Kalau usia optimal untuk menggunakan ABD, kalau anaknya adalah di bawah 60 desibel, gangguan pendengarannya itu 3-6 bulan usia optimal mulai menggunakan alatnya. Ya. Kalau misalnya di atas 60 desibel dan itu memerlukan implan rumah siput, menurut Ibu dan Bapak usia berapa optimalnya mulai digunakan implan rumah siputnya? Boleh tulis di kolom komentar juga ya. Kalau tadi kan ABD itu kalau ingin sejak dini sekali yang hasilnya optimal 3-6 bulan mulai dipakaikan ABD. Kalau implan ya, ini menurut Ibu Henny 6 bulan. Bapak Franciscus 6 bulan. Kita lihat ya. Luar biasa nih, sudah pengetahuannya sudah luar biasa. Ya, betul sekali. 6-9 bulan adalah waktu optimal mulai menggunakan implan rumah siput jika gangguan pendengarannya di atas 60 desibel. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, selain tadi ya melakukan free field test ya, mendapatkan audiogram semacam tadi, ya, kita juga bisa cek dengan tes bunyi link. Ini contoh ya. Jadi namanya audiogram, ini masih baru potensi. Ya, misalnya contoh ya, anak ini, misalnya, anak ini, atau yang ini dulu ya, sebelum menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Kita untuk meng-cross check ya, apakah betul dia belum bisa mendengar suara kita, gitu, suara manusia, Ibu Bapak harus tes bunyi link ke anak kita ya. Saya nanti akan tunjukkan contohnya. Lalu kemudian, misalnya audiogram anak kita sudah mengcover area kuning, tetap kita harus cek bunyi link. Karena kalau audiogram, free field test semacam ini, itu hanya ada bunyi istilahnya pure tone ya, atau nada murni kayak tut gitu ya, bukan suara manusia. Sehingga kita katakan itu baru potensi ya mendengar suara ucapan manusia. Tapi kalau misalnya ingin apakah betul berfungsi mendengar ucapan manusia sesungguhnya, itu harus tes bunyi link. Seperti ini contoh tesnya. Ibu dan Bapak bisa lakukan di rumah untuk membuktikan ya, apakah anaknya sudah mengcover semua area ucapan manusia atau tidak. Karena Danny Link, penemu tes bunyi link ini, menemukan ada 6 bunyi, yang itu mewakili semua area kuning tadi. Ya, kalau misalnya 6 bunyi ini bisa didengar anak kita, bisa ditiru anak kita, bisa dibeda-bedakan oleh anak kita, artinya semua area kuning ucapan manusia tadi juga bisa didengar, bisa ditiru, bisa dibeda-bedakan oleh anak kita. Jadi penting sekali. Nah, Ibu dan Bapak yang sudah pernah auditory verbal therapy, pastinya tahu nih bunyinya apa saja. Boleh ditulis di kolom komentar yang sudah tahu ya bunyinya apa saja. Ada 6 bunyi link. Ada yang sudah pernah EVT dan sudah pernah tes bunyi link, boleh tulis ya di kolom chat bunyinya apa aja di kolom komentar. I, apalagi Bu Rince? U, keren. Wah, Ibu Dewi luar biasa. Wah, Bapak atau Ibu Ape Wardano juga luar biasa. Wah, keren. Ya, betul ya. Jadi ada hati-hati jangan M ya. Kalau yang awal-awal biasanya menyebutnya M. Padahal yang betul ya. Jadi ada ada U, dan U itu mewakili frekuensi rendah ya. Lalu ada A, I itu mewakili frekuensi menengah. Kemudian ada seperti kita sebut syukur ya. Kita sebutnya bukan ya, tapi seperti syukur gitu ya. Lalu tipis seperti desisan ular, bukan juga tapi jadi ada 6 bunyi. Ibu dan Bapak ini ya ucapkan untuk diri masing-masing.
biar kita nanti bisa mengetes anak kita dengan benar. Bisa tirukan saya ya, ada bukan M, tapi lalu U, A, I, sh, ya, bukan S, tapi sh, lalu bukan S, tapi ya, ada 6. Ini contoh tes bunyi link untuk anak yang sudah cukup advance ya, cukup tinggi kemampuannya, jadi dia mudah menirukan. Jadi anak itu tidak melihat mulut kita ketika kita bunyikan ya, dia kita minta meniru kalau anaknya sudah mahir melakukannya. Ini contoh video bagaimana tes bunyi link dilakukan. Ini ada seorang anak sedang terapi dengan saya, sudah dari 3 meter mendengar tes bunyi linknya. Bahkan sebetulnya sudah bisa lebih dari itu, tapi karena ruang terapinya terbatas, hanya kurang lebih 3 meter diagonalnya, si anak berada di pojok yang satu, ini pengasuhnya berada di pojok yang lain. Anak ini ketika meniru tidak melihat bibir orang yang sedang berbicara, sedang membunyikan bunyi link ini, dan kita tes dengan masing-masing telinganya. Ini contohnya. Bu Eka, tidak ada suaranya, Bu. Oh, sorry. Oke, saya belum share sound ternyata. Sorry. Saya share sound dulu. Oke, kita ulangi ya. Alatnya copot satu, Asep. A, I, U. Oke, sebelahnya lagi. Pintar. I, U, A. Hebat banget. Ya, ini adalah contoh tes bunyi link ya. Kalau anaknya sudah mahir seperti itu caranya. Dan kalau anak sudah bisa seperti ini, berarti dia untuk bisa mendengar berbicara berbahasa itu sudah tinggal latihan aja, karena dia sudah bisa mengcover semua area ucapan yang diperlukan. Ya, ini yang sudah mahir. Tapi bagi putra-putri ibu dan bapak yang belum mahir tes bunyi link, kita bisa mulai dari cara pengetesan yang lebih sederhana ya. Dan itu bisa dilihat di YouTube Rumah Siput Indonesia. Jadi ada YouTube channel kami, namanya Rumah Siput Indonesia. Sudah lebih dari 1.000 sekarang subscribernya. Di situ ada cara praktik tes bunyi link untuk berbagai usia, untuk berbagai kemampuan anak. Ya, jadi ibu dan bapak bisa mencontoh dari situ. Dan kalau ada yang masih bingung, tenang. Nanti ada Mbak Nove di Hit Life Pontianak sebagai terapis auditori verbal terapi. Ya, jadi ada Mbak Dewi Wulandari di situ ya, koordinatornya di Hirlai Pontianak. Lalu juga ada Mbak Eva sebagai audiologisnya. Kalau misalnya mau tes tadi ya, tes free field test misalnya untuk mendapatkan audiogram seperti tadi ya, untuk melihat apakah area ucapan manusia, area yang kuning itu, speech banana itu sudah tercover atau belum. Lalu kalau ingin tes bunyi link, belajar tes bunyi link, atau untuk strategi auditori verbal terapi lainnya, itu bisa terapi dengan Mbak Nove ya, untuk Hirlai Pontianak. Saat ini karena PPKM, karena pandemi masih secara online. Tapi nanti setelah bisa tidak online ya, Mbak Nove bisa melayani secara live terapinya. Nanti kita perkenalan mungkin di akhir ya dengan Mbak Eva juga dan Mbak Nove juga ya. Nah, Ibu dan Bapak untuk sementara bisa juga lihat di YouTube channel Rumah Siput Indonesia ya, untuk latihan tes bunyi link dengan anak-anaknya dari berbagai usia maupun dari berbagai kemampuan. Nah, Ibu dan Bapak kenapa harus segera sejak dini pakai alatnya ya? Tadi yang optimal misalnya kalau ABD antara 3 bulan ya, sudah menggunakan alat bantu dengar 3 sampai 6 bulan. Lalu kalau implan rumah siput yang paling optimal waktu menggunakan implan rumah siput pertama kalinya adalah usia 6 sampai 9 bulan. Karena otak auditori itu sejak anak masih dalam kandungan kita itu sudah kalau tidak ada masalah pendengaran itu sudah berkembang ya.
Jadi makanya kan ada orang tua ya ketika ibunya seorang ibu hamil, kemudian dia membacakan untuk anaknya, ada yang mengajikan untuk anaknya, ada yang bernyanyi untuk anaknya ya, ibu dan bapaknya. Itu bagus karena memang pendengaran sudah berkembang sejak dalam kandungan. Jadi 20 minggu tepatnya ya sebelum lahir anak sudah mendengar kalau tidak ada masalah pendengaran. Jadi begitu anak lahir, kalau anak-anak yang memiliki masalah pendengaran sudah terlambat 20 minggu ya stimulasi mendengarnya, sehingga kita harus segera kita tangani. Jadi plastisitas otak seperti tadi ya, membuat koneksi antar saraf ya. Saya ingatkan lagi, kita lihat lagi gambarnya. Yang ini koneksi antar saraf seperti ini. Nah, ini tidak selamanya bisa secepat ini ya membuat koneksi antar saraf pendengaran ini. Tapi ada jendela waktunya yang kalau lewat dari itu artinya tidak bisa optimal lagi kita stimulasi. Ini adalah jendela waktunya atau time frame-nya ya. Time window-nya. Jadi kalau misalnya di bawah 3,5 tahun, 0 sampai 3,5 tahun, plastisitas otak atau saraf pendengaran untuk membuat koneksi-koneksi antar saraf itu masih sangat optimal, 0 hingga 3,5 tahun. Ya, tentu semakin ini semakin baik seperti tadi ya. Kalau misalnya 3 sampai 6 bulan sudah pakai alat bantu dengar itu lebih optimal lagi, segera bisa mendengar berbicara berbahasa sesuai usia. Atau kalau implan tadi 6 sampai 9 bulan itu masa optimal mulai menggunakan implan rumah siput atau implan koklea dan itu adalah masa optimalnya. Tapi di bawah 3,5 tahun itu masih oke gitu ya membuat koneksi antar saraf. Namun kalau sudah di atas 7 tahun baru menggunakan alat sesuai kebutuhan, itu biasanya plastisitas otak ya di otak saraf-saraf pendengaran itu untuk membuat koneksi antar saraf itu tidak secepat itu lagi. Sudah mulai lambat, sudah mulai tidak begitu efektif lagi begitu ya. Sehingga sesegera mungkin sebaiknya. Ini menurut penelitian juga yang kita harus ketahui ya. Jadi ada P1 latency. Kalau bahasa awamnya adalah kecepatan otak merespon saat diberi stimulasi bunyi. Kecepatan saraf auditori tadi yang merespon ketika diberi stimulasi bunyi. Jadi kita lihat ini soalnya prediktor yang bisa memprediksi keberhasilan mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Sehingga kita perlu ketahui nih hasil penelitian ini. Anak-anak kita yang tanpa masalah pendengaran, ini ada garis ya, ada 2 garis yang di sini garis tebal, garis hitam ini. Nah, anak-anak tanpa masalah pendengaran dari berbagai usia, ini ada usianya ya, 0 sampai di sini ada 22 tahun dan seterusnya ya. Jadi ini usia, kemudian ini adalah milisecond ya kecepatannya. Nah, kalau anak-anak tanpa masalah pendengaran, anak maupun dewasa tanpa masalah pendengaran, di dalam garis ini biasanya kecepatan bereaksinya ya. Misalnya ini contoh yang mudahnya mungkin ya. Misalnya kalau usia 10 tahun, ini contoh ya. Kalau usia 10 tahun, biasanya P1 latensinya, kecepatan otak untuk merespon saat diberi stimulasi bunyi, itu di sini ya. Kalau 10 tahun antara ini. Berarti berapa milisecond tuh? Ini ingat ya, milisecond itu berarti sangat cepat ya. Milisecond. Di sini nih. Antara berapa nih? Sekitar 50 milisecond sampai di sini berapa? 125 milisecond. Bukan 1 detik, berarti lebih singkat daripada 1 detik ya. Ini contoh. Jadi kalau anak tanpa masalah pendengaran, kecepatan saraf auditori merespon ketika diberi stimulasi bunyi itu ada diapit garis ini ya. Jadi di tengah-tengah ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau misalnya anak kita yang memiliki masalah pendengaran. Ya, memiliki masalah pendengaran severe to profound misalnya di atas 60 desibel. Lalu kemudian diimplan misalnya ya sama orang tuanya, anak ini dipasangkan alat implan, misalnya di operasinya ini ya ada macam-macam nih usianya. Kita lihat ya. Kalau anak itu di atas 60 desibel menggunakan implannya mulai di bawah 3,5 tahun.
Kita lihat ya, ini yang merah-merah ini. Ini kita ingat ya, di dalam garis ini adalah anak lain tanpa masalah pendengaran. Biasanya berada di dalam garis itu. Nah, kalau di bawah 3,5 tahun, anak kita yang tunarungu, di atas 60 desibel gangguan pendengarannya, menggunakan implannya di bawah 3,5 tahun, kita lihat ya, banyaknya yang sama dengan anak lain tanpa masalah pendengaran atau yang berbeda. Mana yang lebih banyak? Yang sama dengan anak lain tanpa masalah pendengaran atau berbeda? Mudah-mudahan saya cukup menjelaskannya. Nanti saya jelaskan lebih sederhana lagi kalau masih bingung. Boleh tulis di kolom chat ya, kolom komentar. Kalau anak menggunakan implan di bawah 3,5 tahun, kita lihat ini adalah di dalam garis ya. Itu artinya sama dengan anak-anak tanpa masalah pendengaran. Mana yang lebih banyak? Kalau di bawah 3,5 tahun di implannya, yang sama dengan anak lain tanpa masalah pendengaran, atau yang berbeda dengan anak lain tanpa masalah pendengaran? Boleh tulis di kolom komentar ya, untuk feedback bagi saya apakah masih bisa dimengerti penjelasannya. Oke, saya akan coba terangkan lebih sederhana. Belum ada yang menulis ya. Ini nih. Jadi kalau misalnya di sini, di dalam ini adalah anak-anak lain tanpa masalah pendengaran, biasanya ada di dalam garis ini ya, diapit 2 garis. Nah, artinya kalau yang merah ini ada di sini juga, anak-anak kita yang pakai implan di bawah 3,5 tahun, berarti dia lebih banyaknya sama dengan anak-anak lain sebayanya, kecepatan otak auditori atau saraf pendengaran merespon bunyi. Ya, artinya apa? Artinya ini ya, kalau kita lihat di sini, 95% sama dengan anak lain tanpa masalah pendengaran. Kecepatan otak auditorinya berespon. 95% artinya dengan mudah dia bisa belajar mendengar, berbicara, berbahasa. Hanya 5%-an ya yang di luar kedua garis ini, di sini berarti dia masih sulit untuk diajarkan mendengar, berbicara, berbahasa ya, tidak semudah anak-anak yang berada di dalam sini. Artinya apa? Artinya 95% kalau diimplan di bawah 3,5 tahun, itu bisa mendengar, berbicara, berbahasa sesuai usianya nanti. 95% tingkat keberhasilannya. Ya. Lalu kita lihat kalau diimplannya antara 3,5 sampai 6,5 tahun. Kalau diimplannya 3,5 sampai 6,5 tahun, ya, dia di atas 60 desibel gangguan pendengarannya, kita lihat. Yang lebih banyak ternyata yang ini ya, tidak sama dengan anak lain tanpa masalah pendengaran. Jadi yang lebih banyak itu lebih lambat otaknya bereaksinya gitu ya dibanding anak lain sebayanya nih di usia yang sama. Kalau kita lihat sekarang prosentasenya yang masih seperti anak-anak lain tanpa masalah pendengaran, kecepatan otak auditori atau saraf pendengaran bereaksi itu ada sekitar 30-an persen. 30-an% artinya mudah ya. Kalau 3,5 sampai 6,5 tahun baru diimplan, 30% berhasil mendengar, berbicara, berbahasa nanti sesuai usia. Tapi antara 60-70-an% itu tidak bisa mendengar, berbicara, berbahasa dengan mudah. Jadi perlu ekstra usaha gitu ya. Kalau ini yang 60-70% ini itu tidak begitu bisa nanti meraih kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa. Jadi harus ekstra keras untuk mengajarkan hal tersebut ya. Hanya jadi tingkat keberhasilannya 30-an persen. 30-35%. Lalu kalau di atas 7 tahun, nih justru terbalik ya dengan yang merah tadi. Kalau di atas 7 tahun, baru menggunakan alat sesuai kebutuhan. Di sini 5% yang berhasil mendengar, berbicara, berbahasa secara lisan sesuai usianya, 95% tidak sampai dengan usianya gitu ya, selalu ada gap dengan usianya ya.
Mudah-mudahan masih bisa dimengerti. Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan nyalakan mic-nya ya. Boleh dibahas sekarang. Soalnya ini cukup kompleks, tapi saya pikir kita perlu tahu ya. Jadi kalau anak pakai usia yang kunci, informasi kuncinya adalah dari bagian ini. Kalau di bawah 3,5 tahun menggunakan alat sesuai kebutuhan, tingkat keberhasilannya 95%. Kalau antara 3,5 sampai 6,5 tahun pakai alat sesuai kebutuhannya, itu sekitar 30-an%. Ya, 30-40% tingkat keberhasilannya. Tapi kalau di atas 7 tahun baru pakai alat sesuai kebutuhan, tingkat keberhasilannya 5%. Jadi artinya tidak mustahil ya, tapi prosentasenya, peluangnya tinggal sedikit. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita bagian dari yang sedikit itu ya, kalau memang sudah keburu di sini gitu ya, terlanjur di sini usianya. Jadi saya lihat juga, artinya bukan berarti, oh misalnya anak saya sudah 9 tahun, berarti sudah tidak ada harapan, tidak begitu ya, karena tetap ada 5% ada peluang di sini. Soalnya saya pernah melihat misalnya anak yang diimplan sudah lebih besar ya, tapi untungnya saat dari kecil sudah pakai alat bantu dengar terus. Ini misalnya ada pasien saya sejak usia 1 tahun selalu pakai alat bantu dengar. Begitu punya dana untuk implan, dia usianya sudah besar ya, sudah remaja waktu itu ya, tapi selalu pakai alat bantu dengar sejak usia 1 tahun, selalu konsisten. Begitu diimplan ternyata hasilnya baik, artinya dia termasuk yang 5% berhasil ini. Bahkan saya lihat juga ada yang sudah 20 tahun ya, karena ibu bapaknya belum tahu bahwa anaknya perlu implan gitu ya, karena belum pernah mungkin mengikuti webinar semacam ini dan seterusnya. Zaman dulu tidak ada seminar semacam ini. Jadi anaknya sebetulnya perlu implan, tapi tidak ada yang menginformasikan pada orang tuanya. Jadi waktu itu dia hanya pakai alat bantu dengar, tapi konsisten sejak kecil, besar. Ketika 20 tahun akhirnya karena baru tahu ada implan, mereka kemudian diimplan, ternyata saya melihat ada perkembangan ya. Misalnya saat itu ketika terapi sampai 3 item auditory memory misalnya. Jadi artinya ada perkembangan meskipun tidak menutup gap usianya, belum menutup gap usianya ya saat itu ya. Artinya tidak ada kata terlambat menurut saya. Tetap ada peluang meskipun anak-anak kita sudah lebih besar usianya. Di sini mungkin agak kompleks, tapi nanti boleh japri kami ya, boleh hubungi, kan ada WhatsApp grupnya ya, boleh WA kami secara japri maupun di WhatsApp grup kalau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, kalau penjelasan saya ada yang masih membingungkan. Nah, tadi artinya kalau ingin mendengar, berbicara, berbahasa yang sukses untuk anak-anak kita, ada hal-hal yang diperlukan, terutama 3 kunci utama ini. Pertama, identifikasi dini, ya, identifikasi dini, intervensi dini, artinya diketahui, didiagnosa masalah pendengarannya secepat mungkin, diintervensi menggunakan alat sesuai kebutuhan juga secepat mungkin, ya, nomor 1. Tapi kalau anak kita sudah terlanjur besar nih, jadi identifikasi dininya kurang, berarti yang lainnya harus dioptimalkan, yaitu keterlibatan orang tua. Nanti kita bahas lebih lanjut keterlibatan orang tua seperti apa, lalu bimbingan yang baik. Nanti hasilnya sukses. Nah, saya mau tanya dulu nih Ibu dan Bapak ya, menurut pengalamannya atau menurut informasi yang diketahui selama ini, kira-kira bentuk keterlibatan orang tua itu seperti apa Ibu dan Bapak? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Bentuk keterlibatan orang tua. Apakah diperlukan keterlibatan orang tua untuk anak? Nah, menurut Anne Risley di penelitian tahun sekian ya, itu penting sekali, menjadi salah satu kunci utama keterlibatan orang tua. Nah, orang tua dianggap terlibat menurut Ibu dan Bapak kalau seperti apa untuk anak-anak kita yang tunarungu? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Di sini ada yang menulis butuh banget katanya sentra terapi di orang tua. Ya, di rumah dari Ibu Heni. Nah, bentuknya seperti apa, Ibu? Keterlibatan orang tua. Saya mau dong di-share Bu Heni ataupun orang tua yang lain. Atau saya ajak dulu Bu Heni agar kita ini ya, nggak bosan dengar saya bicara terus. Menurut Ibu Heni, boleh dinyalakan mic-nya ya, Bu? Sharing dulu. Keterlibatan orang tua seperti apa?
Ya, jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau keterlibatan orang tua tuh sangat besar sekali di rumah ya, terutama karena kalau apa yang diajarkan oleh terapis itu harus diaplikasikan oleh orang tua ke anak di rumah dan ke keluarga juga. Jadi ilmu dari terapis ke orang tua, kemudian orang tua menerapkan ke anak, kemudian menyampaikan lagi ke orang yang ada di sekeliling anak. Jadi harus memperlakukan anak itu seperti apa. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi salah satu bentuknya tadi menurut Ibu Henny, kita melaksanakan lagi, mengaplikasikan lagi apa yang kita pelajari dari sesi terapi ya Bu. Luar biasa. Iya. Betul sekali ya, itu salah satunya. Ibu dan Bapak boleh tulis lagi di kolom chat, kolom komentar ya, kalau ada pendapat lain selain itu, karena betul barusan jawabannya, dan boleh di-share lagi hal-hal lain yang bisa membantu atau menjadi bentuk keterlibatan orang tua di rumah. Sambil saya lanjutkan juga ini ya, materinya. Nah, lalu ada bimbingan yang baik. Kita akan bahas tentang bimbingan yang baik. Nah, ini bedanya auditory verbal therapy dengan pendekatan lain ya, karena kemarin Mbak Dewi Wulandari juga berpesan ke saya, Ibu, kayaknya banyak yang tidak paham nih, katanya kalau misalnya dalam auditory verbal therapy, orang tua justru yang harus yang paling aktif gitu ya. Masih banyak orang tua yang mengandalkan terapisnya gitu ya, seperti dititipkan anaknya ke terapis gitu ya untuk ditangani. Padahal kalau auditory verbal therapy itu berbeda dengan pendekatan lain. Justru orang tua nomor satu yang harus sangat terlibat dengan anak karena 24 jam sehari orang tua bersama anaknya. Kalau terapis hanya 1 jam seminggu biasanya ya, terapi auditory verbal. Jadi jadi kalau salah satu bentuknya adalah ketika terapi, ya, kalau auditory verbal therapy, kalau menggunakan prinsip auditory verbal therapy, orang tua wajib hadir dalam sesi terapi. Justru orang tua adalah murid utamanya, jadi bukan anaknya. Orang tua ketika sesi terapi wajib berada di dalam bersama anak. Ya, karena yang murid utamanya adalah orang tua, diajarkan teknik dan strategi FPT untuk diaplikasikan di rumah seperti Ibu Henny tadi sampaikan. Ya, anak ada di situ hanya untuk menunjukkan kepada orang tua, mencontohkan seperti ini loh Bu, berinteraksi sama anaknya, misalnya ada permainan atau ada aktivitas dicontohkan dengan anaknya, kemudian dicontohkan dulu oleh terapis ke anaknya, lalu oleh orang tuanya ke anaknya dicobakan, sehingga di rumah sudah lebih pede untuk melakukannya, untuk mengaplikasikannya. Jadi seperti ini ya, seperti dalam sepak bola. Nah ini bagus nih, ada Ibu Rince yang menulis di sini misalnya menggunakan metode-metode dan bahkan anggota keluarga lain bisa ikut mengaplikasikan ya di lingkungan bersama anak di lingkungan rumah. Keren sekali. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, kalau dalam permainan sepak bola ada yang sebagai pemain yaitu playernya ya, misalnya David Beckham atau Messi ya yang baru keluar dari Barcelona. Ini ada pemainnya, anak ini adalah pemainnya. Tapi lalu ada trainernya. Trainer itu yang sehari-hari mentraining si pemain ini ya sehari-harinya. Tapi ada coach satu lagi, ada coach atau apa istilahnya ya, pelatihnya yang itu membimbing ya, membimbing lebih general gitu ya. Jadi kalau orang tua adalah trainer anak ya, anak pemainnya, trainernya adalah orang tua karena sehari-hari 24 jam, 7 hari seminggu, 24 jam sehari itu bersama anak. Karena terapis hanya 1 jam seminggu, sifatnya dia coach, dia membimbing orang tua apa yang harus dilakukan di rumah, apa PR-nya untuk minggu ini dan seterusnya. Jadi Ibu dan Bapak kalau dalam auditory verbal therapy, Ibu dan Bapak adalah murid utamanya yang harus belajar berbagai macam strategi untuk dipraktikkan di rumah. Jadi harus berada di dalam sesi justru ya, wajib berada di dalam sesi terapi. Nah, apa yang dimaksud dengan keterlibatan orang tua? Di antaranya ya, banyak sekali jenis keterlibatan orang tua, di antaranya harus berbicara terus pada anak, ngobrol terus dengan anak. Itu kalau kita lihat di sini, ada 340
tuturan atau kalimat per jamnya ya yang harus didengar oleh anak dari kita. 1000, yang terbaru adalah 2000 lebih kata per jam yang harus didengar anak. Di sini kalau dirinci ada 90 pertanyaan per jam, ada 17 pujian per jam, 7 larangan per jam dan seterusnya. Tapi kita nggak usah pusing-pusing. Kita tidak usah pusing-pusing untuk menghitung ini semua. Yang penting kita kalau misalnya sudah ngobrol, ini seperti saya ya, dari tadi saya berbicara terus. Kalau ibu dan bapak dengan anaknya berbicara terus seperti saya tadi ya, ngobrol terus dengan anak seperti ini, itu akan dapat tuh lebih dari 2000 kata per jamnya, ya. Itu harus, jadi jangan biarkan anak nonton TV sendirian, misalnya bermain sendirian tanpa mendengar stimulasi bahasa dari kita. Nah, jadi ketika anak itu sudah berusia 4 tahun, yang ideal adalah anak sudah mendengar sekitar 50 juta kata dari kita ya, orang-orang di sekitarnya. Anak yang kurang beruntung karena jarang diajak ngobrol, karena orang tuanya misalnya main gadget aja, main Facebook atau Instagram, anaknya nonton TV sendiri atau anaknya main games juga, itu ada yang tidak beruntung, anak ketika 4 tahun baru mendengar 10 juta kata. Mudah-mudahan anak kita tidak termasuk di situ ya. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang mendapatkan 50 juta kata dari kita, diajak ngobrol terus. Nah, kenapa sih itu penting ya, berapa kata yang anak dengar? Karena ini, ibu bapak nanti ini harus, saya bisa berikan PDF-nya, ibu bapak harus ingat-ingat hal ini. Ini kan ada jumlah jam tidur anak, ada jam terjaganya ya. Nah, ibu dan bapak harus lihat anak kita sekarang usia berapa. Terutama kalau kita misalnya anaknya baru ini ya, baru menggunakan teknologi pendengaran. Ini misalnya tadi kayaknya ada yang baru pakai implan. Siapa tadi ya? Saya lupa anaknya ya. Misalnya ini anaknya tadi 3 tahun, baru pakai implan. Kita contohnya di sini, anak 3 tahun baru pakai implan. Berarti kalau anak-anak lain tanpa masalah pendengaran, sudah belajar bahasa, ya, mendengar berbicara bahasa itu 11.650 jam. Anak kita, karena tadi ya otaknya belum ada stimulasi bunyi, kalau begitu sebelum menggunakan teknologi pendengaran, semua suara tidak masuk ke otaknya karena ada hambatan di telinganya. Begitu tadi ya ada yang pakai implan contohnya, ada yang pakai alat sesuai kebutuhan, ya. Kemudian itu anak baru terbuka nih pintunya, jadi otaknya baru akan merespon. Jadi perbedaannya adalah baru 0 jam ya ketika menggunakan implan atau menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Lalu kemudian dia itu baru distimulasi gitu ya, mendengar bicara berbahasa, itu bedanya adalah 11.650 jam. Kalau anak lain usia 3 tahun tanpa masalah pendengaran, sudah 11.650 jam belajar mendengar berbicara berbahasanya. Karena ketika dia terjaga ya, tidak sedang tidur, dia otomatis mendengar suara-suara di sekitarnya. Yang mau bertanya silahkan tulis aja ya di kolom komentar ya, langsung ya. Mau pakai mikrofon juga boleh. Ya, nanti saya sempatkan juga tanya jawab di akhir, tapi saya bahas ini sedikit lagi, setelah itu kita ngobrol lebih banyak. Jadi ini kalau 3 tahun anak kita baru pakai alat sesuai kebutuhan, jam belajar bahasa anak lain tanpa masalah pendengaran sudah 11.650 jam. Anak kita masih 0 jam. Sehingga ini yang harus kita kejar ya, Ibu dan Bapak ya. 11.650 jam ini. Bagaimana cara mengejarnya? Dengan ngobrol terus-menerus dengan anak kita. Sementara kalau anak kita hanya nonton TV, hanya main game sendirian, kita tidak ajak ngobrol, ini berarti makin lama makin banyak ya PR atau ketertinggalannya dengan anak lain tanpa masalah pendengaran. Nah, kenapa ini penting? Jam-jam belajar bahasa ini, berapa jumlah jam belajar bahasanya? Karena ini Ibu dan Bapak, ini sangat mempengaruhi ini ya. Ibu dan Bapak mungkin saya tanya dulu ya. Ibu dan Bapak, anak-anaknya, kan mungkin ada yang tidak hanya satu ya, ada kakaknya misalnya, atau adiknya yang tidak ada masalah pendengaran. Mulai usia berapa mereka mulai mengeluarkan kata-kata Ibu dan Bapak? Ada yang masih ingat?
Kapan sih dia mulai ada kata-kata ketika usia berapa biasanya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Mau share dengan audio juga boleh, dengan berbicara. Kakak adiknya, oh ini ada yang menulis Bapak FX ya. Bapak FX Alexander 9 bulan sudah mulai ada kata-kata keluar anaknya yang tanpa masalah pendengaran. Ibu dan bapak lain ada yang mengalami hal yang sama 9 bulan atau kurang atau lebih dari itu, boleh ditulis di kolom komentar. Kapan anaknya yang tanpa masalah pendengaran mulai ada kata-kata keluar? Pak Bapak FX Alexander 9 bulan, Ibu Rince 9 sampai 10 bulan, Ibu dan Bapak yang lain? Apakah sama atau berbeda? Sepuluh bulan sampai 1 tahun, oke. Bagus ya. Nah, itu betul sekali ya, seperti kita lihat ya. Ada yang 11 sampai 14 bulan, oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa Ibu dan Bapak, berarti betul-betul memperhatikan anaknya selama ini ya. Tidak sibuk main gadget ya, karena tahu tadi anaknya pertama ada kata keluar usia berapa, berarti hebat ini. Ibu Bapak luar biasa nih peserta hari ini. Ibu Bapak betul sekali, ini kurang lebih usia 1 tahun ya, anak mulai ada kata-kata yang keluar. Jadi tadi beruntung sekali kalau ada yang lebih cepat, berarti itu sering diajak ngobrol biasanya. Kalau 9 bulan sudah ada kata-kata keluar, itu luar biasa. Orang tua sering ajak ngobrol bayinya berarti. Kalau lebih dari itu harus lebih sering ngobrol lagi dengan anak, karena rata-rata anak itu biasanya mulai mengeluarkan kata-kata itu di usia 1 tahun. Jadi ini ada jumlah kata kurang lebihnya gitu ya. Biasanya di 1 tahun lebih dari 7 kata sudah mulai ada kata yang keluar. Lalu misalnya di usia 1,5 tahun lebih dari 20 kata sudah mulai ada ya anaknya ucapkan dan seterusnya. Saya ingin tanya lagi di kolom komentar, boleh tulis lagi kira-kira sebentar. Saya ini sepertinya ada yang mau mengirim. Sebentar ya Mbak Isti, saya akan stop mute. Ya Pak, ada yang mengirimkan paket biasa ya, namanya work from home, itu biasa begitu. Oke, Ibu dan Bapak tadi yang sudah menuliskan ya, atau yang belum menuliskan juga, silahkan tulis. Biasanya kata-kata pertama yang keluar dari anak-anak kita apa sih? Tadi ya, ada yang menulis 9 bulan tuh mulai keluar, ada yang 14 bulan dan seterusnya. Masih ingat gak dulu kata apa yang pertama kali keluar dari mulut ibu, anak-anak ibu dan bapak? Wah, Ibu Merta menulis mama, terus ayah, pa, ma, ba, apalagi? Ada yang menulis apa lagi nih? Mama, bapak. Wah, ibu dan bapak beruntung ya kalau itu adalah kata-kata pertama yang keluar dari mulut putra-putri kita. Karena artinya biasanya ini ya, ini kuncinya nih, rahasianya nih. Kata apapun yang pertama muncul dari putra atau putri ibu dan bapak ya, mulai dia ucapkan, itu adalah biasanya adalah hal yang terpenting dalam dunia anak itu ya. Pada saat itu berarti kalau ada yang tadi mama, kata pertamanya, berarti mama itu adalah yang paling penting di dunia ini untuknya ya, karena dengan kata itu dia bisa mendapatkan sesuatu. Atau ada yang ayah tadi ya, ada yang bapak dan seterusnya, itu berarti itu adalah yang terpenting dalam hidupnya saat itu ya untuk anak. Karena dengan kata itu dia bisa meraih sesuatu, dia tahu misalnya kalau saya bilang mama, pasti mama datang nyamperin misalnya ya, atau mama memberikan yang saya inginkan. Jadi dia pakai kata itu ya, makanya kata yang paling penting adalah yang akan dia ucapkan duluan. Nah, ini kenapa pentingnya? Jadi 1 tahun, ingat ya 1 tahun mulai ada kata-kata yang keluar biasa dari anak tanpa masalah pendengaran pun gitu. Jadi
Kalau 1 tahun artinya, nih kita lihat 1 tahun ya. Anak biasanya sudah jam belajar bahasanya 1 tahun itu sudah 3.255 jam. 3.255 jam, ya. Kalau dia sudah mendengar 3.000 sudah belajar bahasa 3.255 jam, baru ada kata-kata keluar satu kata ya. Nanti kalau misalnya sudah 24 bulan atau 2 tahun, sudah jam belajar mendengar berbicara bahasanya sudah 7.270 jam, dia mulai gabungkan itu kata-kata ya, 2 kata. Misalnya kalau tadi hanya mama, nanti bisa bilang mama, misalnya ya, sudah mulai begitu. Atau misalnya mama, mimi, gitu, sudah mulai digabungkan. Itu setelah jam belajar bahasanya 7.270 jam. Setelah kita ajak ngobrol 7.270 jam. Jadi kebayang ya, kalau anak hanya dibiarkan main sendiri, nonton TV sendiri, main game sendiri, kita juga sibuk sendiri, anaknya tidak diajak ngobrol, entah kapan mulai mengeluarkan kata-katanya. Karena banyak ya yang mengeluh, anak saya sudah diimplan, sudah pakai alat bantu dengar, sudah sekian tahun, tapi kok anaknya belum juga bisa berbicara misalnya. Kita tanya lagi ke diri sendiri, sudah berapa ribu jam Ibu dan Bapak mengajarkan bahasa ke anaknya? Karena perlu ribuan jam ya untuk mulai ada kata-kata keluar dari mulut anak kita. Selain dari sisi bahasa yang mulai keluar, ini juga akan mempengaruhi ucapannya, artikulasinya ya. Misalnya ini bunyi-bunyi fonem ya, bunyi-bunyi ucapan b, c, dan seterusnya sampai r. Ini juga misalnya b, t, ini ya, kita lihat ini misalnya bunyi-bunyi ini sampai sini baru akan jelas gitu ya, baru akan ada secara lengkap itu kurang lebih antara 1,5 sampai 2,5 tahun. Artinya berpengaruh juga nih yang ini 1,5 sampai 2,5 tahun itu kurang lebih di sini juga. Baru setelah sekian ribu jam mendengar kita ya, mendengar berbicara berbahasa, belajar itu, baru deh bunyi-bunyi ini juga jernih. Ya, bunyi-bunyi lain makin banyak lagi ribuan jam yang perlu kita isi dengan ngobrol dengan anak ya, agar bisa semua bunyi-bunyi ucapan ini jernih berada pada anak kita. Kan tadi ada yang sharing ya, anaknya sudah ngoceh tapi belum jelas. Nah, untuk jelas tadi syaratnya harus alat sesuai kebutuhan. Kalau tidak sesuai kebutuhan harus dikombinasi dengan pendekatan lain, nanti saya ceritakan lebih lanjut. Lalu diajak ngobrol, salah satunya ngobrol terus. Nah, kalau di negara maju ya, itu di negara maju itu biasanya anak didiagnosa itu harusnya memiliki masalah pendengaran harusnya kurang dari 1 bulan ya sudah didiagnosa. Kemudian jadi 1 bulan itu paling lambat didiagnosa memiliki masalah pendengaran, karena kalau di negara maju begitu lahir langsung tes pendengaran. Ya. Tapi kalau di negara kita kan ada yang 2 tahun baru tahu anaknya ada masalah pendengaran dan seterusnya. Kalau di negara maju 3 bulan tadi sudah menggunakan alat bantu dengar, 6 bulan sudah pakai implan rumah sakit. Saya sedikit lagi sharing. Saya akan lewat yang tidak penting, nanti kita akan tanya jawab setelah ini ya, lebih dalam lagi. Ini sudah kita bahas sebetulnya. Jadi kalau diimplan sebelum usia 1 tahun, nanti usia 3 tahun itu, ini implan atau alat bantu dengar ya, kalau di bawah 60 desibel, biasanya 3 tahun sudah sesuai usianya. Lalu nanti di usia 5-6 tahun, usia sekolah dasar misalnya, atau TK, 80% dari mereka kalau dipakai teknologi pendengaran sesuai kebutuhan sebelum usia 1 tahun, itu 80% kosakatanya juga telah sesuai usia. Lalu tadi intinya, pertama, kalau ingin memang anaknya mendengar bicara berbahasa, harus menggunakan pendekatan komunikasi yang menekankan pendengaran, lalu tadi menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, lalu berbicara setidaknya 2.000 kata per jam, setiap jam anak terjaga, tidak sedang tidur, seperti ini ya, seperti saya ngobrol gini, itu 2.000 kataan per jam. Lalu mendapat bimbingan dari terapis auditori verbal terapi. Nah, beruntung nih, komunitas Pontianak, nanti ada Mbak Nove ya, sebagai praktisi auditori verbal terapi, yang di training langsung oleh saya dan kawan-kawan di Rumah Siput Indonesia. Lalu, nah, yang penting nanti kalau sudah pakai implan, ada juga yang disebut FM system atau mikrofon teknologi ya, bisa Bluetooth dan lain-lain.
kalau sudah sekolah terutama atau di situasi bising, di situasi yang jaraknya jauh dengan orang yang berbicara, lalu juga di situasi bergema itu memerlukan FM system atau Bluetooth dan seterusnya yang merupakan remote microphone technology. Nanti mungkin di webinar lainnya ya saya bisa sharing lebih lanjut tentang itu. Lalu, nah ini tadi ada yang cerita juga anaknya misalnya memiliki kebutuhan khusus penyerta lain. Biasanya itu tidak menghalangi ya untuk bisa mendengar berbicara berbahasa, tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Kita harus ketahui nonverbal IQ-nya misalnya, apakah kira-kira pertumbuhan IQ-nya sesuai usia biologis atau di bawah. Kalau misalnya ini usia 3 tahun, kurang lebih kemampuan IQ-nya 1,5 tahun, berarti kita juga ekspektasinya mendengar berbicara berbahasanya juga akan lebih lambat meskipun sudah pakai alat sesuai kebutuhan. Lalu kemudian kalau misalnya nanti hasilnya, jadi intinya anak itu tidak, kalau misalnya punya kebutuhan khusus penyerta lain, tidak berarti tidak boleh pakai alat bantu dengar atau tidak berarti tidak boleh pakai implan, hanya saja itu nanti biasanya kita harus ketahui bahwa memang perkembangannya akan lebih lambat dibanding anak lain tanpa masalah atau kebutuhan penyerta lain. Nah, tapi justru itu bisa menjadi kelebihan mereka ya kalau kita tangani ya pendengarannya. Jadi misalnya ada kebutuhan khusus, ada yang punya autisme, ada kebutuhan sensori integrasi dan seterusnya. Kalau kita tangani pendengarannya, pendengaran ini bisa menjadi salah satu kelebihannya justru memang. Dan kalau anak kebutuhan khusus penyerta, biasanya kita harus kerjasama lintas profesi. Terapis bekerja sama dengan audiologis, dengan misalnya terapis okupasi, terapis sensori integrasi dan lainnya, dokternya dan seterusnya, dokter tumbuh kembang dan lainnya, psikolog misalnya, agar mendapatkan hasil yang optimal. Begitu aja dari saya. Kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan atau ada tanggapan, ya boleh disampaikan secara langsung maupun tulis di kolom komentar. Nah, Ibu dan Bapak, kalau misalnya tadi mendengar ya, ada yang misalnya, oh anaknya ternyata butuh implan rumah siput, tapi saya tidak memiliki biayanya. Saya share ya beberapa pengalaman orang tua yang pernah saya temui. Ada yang misalnya, oh bapaknya ternyata bekerja di suatu instansi misalnya. Waktu ini contoh ya, saya contoh kisah nyata ini. Ada waktu itu pekerja Telkom tapi pekerja lapangan ya, bukan pekerja kantor ya. Jadi yang suka masangkan kabel dan seterusnya gitu. Anaknya kembar, ini ya perempuan. Waktu itu usia sekitar 5 tahun, datang ke Rumah Sakit Indonesia, begitu tahu anaknya perlu implan, dia langsung menangis, dari mana kami dapatkan dananya gitu. Saya tanya, bapaknya kerja di mana Ibu? Bapaknya kerja di Telkom tapi bukan pegawai kantorannya, pegawai lapangan. Coba kita bantu surat pengantar dari Rumah Sakit Indonesia ya, menginfokan ke kantornya anaknya butuh diimplan. Terus kita buatkan, terus diserahkan gitu ya ke kantornya. Alhamdulillah mendapatkan bantuan untuk implan rumah siput, untuk operasinya ya dari kantornya, untuk terapi bertahun-tahun ya sampai masuk sekolah. Nah, dan ada cerita lain, ada yang mendapat bantuan dari Buddha Suci. Ya, meskipun Muslim kita bisa mendapat bantuan dari Buddha Suci, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang mendapat bantuan dari keluarga besarnya, ada yang mengumpulkan dari donasi kitabisa.com. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin ya, karena saya sudah melihat banyak orang tua dengan berbagai kesulitan tapi berhasil mendapatkan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan anaknya. Jadi intinya kita harus tahu dulu apa yang anak kita butuhkan, lalu kita usahakan semaksimal mungkin, kita doakan semaksimal mungkin. Setelah itu nanti bisa bekerja sama atau cari-cari informasi ya dari pihak lain. Bahkan sekarang saya dengar sudah dibantu dengan BPJS kalau operasinya ya, kalau memang perlu implan. Alat bantu dengar pun kalau yang belum memiliki alat bantu dengar ada bantuan kalau kurang lebih 1 juta untuk alat bantu dengar. Kalau BPJS mau dipasang implan berapa puluh juta untuk biaya operasi juga gratis ya karena dari BPJS. Lalu implannya saya dengar misalnya Buddha Suci ada bantuan gitu, atau misalnya dari kantor ibu dan bapaknya atau dari pihak lain. Bahkan saya dulu ada yang ini ya, ada yang cerita ke saya, orang tua ini ada yang membantu gitu ya biaya operasinya di sebuah rumah sakit
biaya implannya, tapi dia tidak tahu itu siapa yang bantu, jadi anonim gitu ya. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin sebelum kita tutup, saya mau ini dulu dong, minta di-sharing dulu ya, siapa yang mewakili, bagaimana perasaannya setelah mendengar materi ini. Kalau ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar maupun di-sharing secara langsung. Kalau di reaction boleh ini ya, tunjuk tangan, Ibu dan Bapak yang mau sharing perasaannya sekarang setelah mendengar materi ini, atau saya tunjuk kalau tidak tunjuk tangan. Belum ada. Mbak Dewi Wulandari boleh ditunjuk sama Mbak Dewi. Bapak FX tadi saya belum lihat, boleh Pak Bapak FX Alexander mungkin ya, dari bapak-bapak mewakili Pak, silakan Pak. Apa feelingnya nih Pak setelah mendengarkan materi tadi? Saya lagi di tempat terapi soalnya nih. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Yang pasti banyak informasi mengenai ini ya, masalah pendengaran anak yang saya dapatkan dari webinar ini, terutama untuk masalah implan ya. Karena selama ini anak saya itu 70 dan 100 desibel. Saya lihat dengan ABD perkembangannya lumayan. Sudah mulai komunikasi 2 arah. Tapi kalau dari webinar ya memang di atas 60 harus implan ya. Jadi mungkin bisa kita pertimbangkan kembali untuk mengupayakan implan untuk anak saya. Alhamdulillah. Amin. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi. Alhamdulillah. Ya, ya, dan jangan berkecil hati kalau misalnya ya karena berbagai hambatan Ibu dan Bapak belum misalnya bisa implan saat ini. Yang penting kalau memiliki alat bantu dengar selalu pakai alat bantu dengarnya. Sehingga nanti ketika sudah ada kemudahan untuk implan hasilnya bagus. Karena kalau misalnya suatu saat diimplan tapi sekarang tidak konsisten pakai alat bantu dengar, itu biasanya hasilnya kurang baik ya. Jadi kalau yang sedang pakai alat bantu dengar terus pakai alat bantu dengarnya. Kalau belum menggunakan alat bantu dengar, saya sarankan pakai alat bantu dengar karena itu akan sangat membantu mendengar berbicara bahasa anak. Pak FX Alexander, terima kasih ya sudah berinteraksi dengan kami. Kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan atau ingin sharing lagi, silahkan ya. Mbak Dewi Wulandari boleh juga, Mbak Dewi kalau ada yang mau dipanggil untuk sharing setelah materi tadi. Mungkin mamanya Aisyah ya yang baru beberapa hari ini implan ya Bu ya. Boleh. Sharing. Mamanya Siapa Aisyah. nama bundanya? Saya malah nggak hafal nama ibunya nih, malah hafal nama anak. Iya, biasanya kita begitu ya, sering saya juga begitu. Silakan Ibunda dari Aisyah, boleh sharing? Dinyalakan mikrofonnya. Mungkin Mbak Dewi Wulandari hafal wajahnya sehingga kita bisa mungkin Mbak Atika bingung menyalakannya yang mana mikrofonnya atau ini ya yang namanya webinar PNK mungkin itu ya. Oh iya. Silakan Bu. Ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya Bu. Ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Mama Aisyah. Ya Bu. Ya, anak saya usia sekarang 3 tahun 3 bulan. Kemarin kita baru selesai melakukan operasi implan. Alhamdulillah. Ya, pendengarannya baru 4 hari sih Bu. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah sekarang diberi terbuka untuk mendengar. Jadi sekarang bagaimana saya memberikan pemahaman yang memang kuat untuk anak saya masa ini. Ini sih PR saya sekarang sih Bu. Iya. Ya. Tadi usianya berapa Bu anaknya Bu? Anak saya usia 3 tahun 3 bulan, baru anak pertama Bu. Wah bagus sekali ya. Tadi keberhasilannya tinggi ya, tingkat keberhasilannya 95% Bu kalau di bawah 3,5 tahun ya. Menggunakan alat sesuai kebutuhan. Iya, amin. Tinggal banyak sekali sih Bu. Kalau untuk bercerita sih memang banyak sekali sih pengalaman saya selama ini setelah saya
mendengar berita, oh ternyata anak saya ini nih termasuk gangguan pendengaran. Setahun 10 bulan sih Bu baru terdeteksi bahwa anak saya ini memang gangguan kan. Di situ saya memang rapuh sekali, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan Ibu Dewi yang tepat sekali memberi dukungan sama saya, memberikan saran untuk pakai ABD. Ya, saya pakai ABD kemarin tahun 10 bulan, cuman karena tidak konsisten ya Bu ya. Anak saya kan memang nggak mau pakai, jadi saya berdoa kan, ya Allah gimana ini cara mengatasinya supaya mau pakai ABD. Jadi di situ tuh saya sudah ini kan sudah aduh berdoa terus lah, berusaha bagaimana caranya nih Allah kasihkanlah saya rezeki untuk saya bisa membuat anak saya lebih baik lagi dan untuk masa depan yang pastinya. Amin, ya, alhamdulillah. Ibu selamat ya, saya ikut senang dengarnya ya. Putri Ibu Ya, sudah Bu. ya mendapatkan Iya. ini ya. Oke, Ya, Bu. mendapatkan teknologi sesuai kebutuhannya. Ini ada yang bertanya, saya maklum ya Ibu dan Bapak kalau ada yang mau duluan karena ada yang mau sholat atau ada yang harus bawa anak pulang, it's okay. Ini Ibu Desi ada yang bertanya, saya jawab dulu. Bu, mau tanya, saat memakai alat bantu dengar, anak saya badannya hangat, sekitar 37,3 panasnya. Saat dilepas ABD beberapa jam kemudian baru normal badannya. Jadi pemakaian ABD masih belum maksimal, paling lama mampu 40 menit. Bagaimana ya Bu cara memaksimalkan pemakaian ABD-nya dan cara apa yang bisa dilakukan dalam proses belajarnya? Nah, ini kita harus pastikan dulu apakah dari alat bantu dengar atau dari hal lain ya Bu ya panasnya ini. Karena saya baru mendengar ya Bu, biasanya alat bantu dengar tidak mengakibatkan panas badan dan seterusnya, setahu saya, sepengetahuan saya selama ini. Jadi harus kita pastikan dulu. Saya sarankan Ibu, oh ya, pertama saya mungkin infokan dulu ya Ibu dan Bapak, kan Ibu dan Bapak mendapatkan jatah konsultasi maupun terapi ya, sebanyak 2 sesi dengan Hirlai Pontianak. Jadi boleh digunakan untuk terapi auditori verbal terapi, untuk konsultasi dan seterusnya ya, 2 sesi tersebut. Nanti dijadwalkan oleh Mbak Dewi Wulandari. Nah, jadi saya sarankan Ibu Desi ini nanti meeting lebih lanjut dengan tim Pontianak. Nanti tim Pontianak juga bisa men-share dengan saya ya hasil meetingnya, untuk mengetahui dulu apakah betul panasnya ini karena alat bantu dengar. Karena saya tidak pernah mendengar ya alat bantu dengar bisa mengakibatkan panas. Jadi dilihat settingannya apakah sudah sesuai gitu ya, ataukah sebetulnya ada hal lain yang membuatnya demam panas ya. Nah, jadi sebisa mungkin tentu selalu digunakan alat bantu dengarnya. Jadi biasanya Bu kalau ada kasus-kasus khusus semacam ini, ada tim meeting ya, kalau di media Rumah Sakit Indonesia maupun di Hirlai, tim meeting untuk mendiskusikan anak ini dari berbagai aspek, dari aspek terapinya, dari aspek audiologisnya gitu ya, dari aspek alatnya, dari aspek dokternya dan seterusnya. Jadi kita ada tim meeting untuk mendiskusikan secara khusus tentang kasus tersebut. Saya sarankan Ibu Desi ini nanti lebih lanjut ngobrol dengan Mbak Dewi Wulandari dan tim ya Bu ya. Nanti Mbak Dewi Wulandari dan tim bisa share ke saya juga hasil meetingnya seperti apa, dan nanti kita langkah-langkahnya juga bisa kita diskusikan apa berikutnya. Ya. Oke, karena ini saya mungkin undang satu lagi sebelum kita tutup ya, Ibu Reni. Tadi saya lihat Ibu Reni. Ini saya maklum karena ada yang mungkin mau sholat atau mau melakukan aktivitas lain ya, tapi saya agak lewat sedikit, ini sudah 8 menit lewat. Saya undang Ibu Reni terakhir untuk sharing. Setelah materi tadi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, Bu? Ibu Reni Lumansik, boleh dinyalakan, Mbak Tika, mikrofonnya. Ya Bu. Ya Bu, gimana Bu setelah mendengar materi tadi, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pikirkan? Ya, sedang sih. Cuma itulah saya masih agak gimana ya dengan anak saya. Karena apa ya, mappingnya ini belum maksimal anak saya ini. Karena waktu apa namanya tuh di operasi waktu itu di Kucing. Tapi komunikasi dengan Bu Dewi sih lancar. Cuma situasi sekarang ini kan sulit ya, ke Pontianak kami perjalanan mau makan 6 jam Bu dari tempat saya, jadi itulah terhambat lah gitu masalah mappingnya, pendengarannya.
masih kalau dia masalah untuk yang lain-lainnya sih udah mulai aktif dia ya. Udah bisa, karena anak saya ini selain tidak bisa mendengar, dia juga belum bisa berjalan, Bu. Jadi ada gangguan yang lain. Jadi ya saya bersyukur saya bisa ikut kegiatannya juga, walaupun tidak sepenuh juga ya, sambil jaga anak, sambil dengar ibu ngomong, ada juga dengar, ya sedikit-sedikit. Ya terima kasih untuk penjelasannya. Ya mudah-mudahan kami terbantu lah ya yang jauh di tempat yang jauh ini dengan tempat-tempat yang bisa terjangkau ya masalah pendengaran anak ini. Ya saya merasa sulit ya sekarang ini karena untuk ketemu dengan Ibu Dewi di Pontianak itu agak sulit. Kemarin pernah ketemu ya waktu mapping ya, sepulang dari tempat Ibu tuh anak-anak saya tuh pada sakit semuanya. Iya. Oh, karena capek ya, Bu? Bukan, batuk, pilek. Ya itulah jadi susah juga sekarang nih. Jadi ya mungkin lewat Zoom ini pun saya sebenarnya sulit juga, Bu. Karena mau dilakukan di rumah tuh agak sulit kayaknya. Kalau saya ya, karena saya ini masalahnya itu anak saya itu kan selain terapi berdiri, berjalan juga sambil juga terapi mendengar juga. Jadi sama-sama terapi semuanya itu dilakukan oleh saya. Jadi sambil saya terapi berdiri, berjalan, saya juga pasangkan alat implannya. Tapi kalau lihat dari segi perkembangannya sudah mulai bisa jalan sambil duduk ya Bu ya. Maksudnya ngesot kata orang di sini bilang. Ya itu sih saja baru perkembangan anak saya ini. Karena sebelum pasang implan tuh dia nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya sarafnya tuh udah mulai berkembang sedikit demi sedikit gitu. Luar biasa. Usia berapa Bu sekarang anaknya? Sekarang 6 tahun lebih Bu. 6 tahun. Ibu, saya merasa mendapat kekuatan dari melihat kekuatan Ibu ya. Ibu luar biasa, menurut saya anaknya luar biasa. Pasti Ibu dan Bapak yang lain juga sangat menghargai ya dengan kondisi putranya atau putrinya tadi saya lupa. Putri ya, dengan kondisi putrinya Ibu tetap tegar, tetap melakukan yang terbaik yang Ibu bisa lakukan. Menurut saya luar biasa Ibu, luar biasa. Jadi kekuatan Ibu yang akan membuat putri Ibu berhasil menurut saya, insya Allah ya Bu ya. Jadi Ibu terus saja ikhtiar Ibu dimaksimalkan lagi ya seperti yang sudah selama ini Ibu lakukan. Ibu dan orang tua lain, Ibu Bapak dan yang lain juga menurut saya pasti sangat terinspirasi dengan cerita Ibu yang pantang menyerah. Saya maklumi ya Bu, banyak tantangan pastinya, tapi setiap tantangan, setiap Ibu usahakan apapun akan Ibu petik hasilnya insya Allah. Amin. Ya. Kami di Rumah Siput Indonesia karena pandemi melakukan semuanya secara online ya, sesi terapi online, training online. Tapi alhamdulillah ternyata itu efektif ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau kami jadi melalui Zoom atau WhatsApp video call terapinya kalau di Rumah Siput Indonesia dan Heal Life Pontianak juga menyediakan terapi secara online, konsultasi secara online juga. Nanti Ibu bisa mempertimbangkan hal itu. Nah, Ibu kalau misalnya kebutuhan khusus penyerta lain tidak terkait kognisi, tidak terkait IQ ya, seperti tadi, tidak bisa berjalan dan seterusnya. Kalau tidak terkait IQ itu bisa mendengar berbicara berbahasanya, bisa ya berjalan sesuai perkembangan yang seharusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait IQ itu biasanya agak lebih lambat gitu ya. Jadi jangan putus asa. Nah, nanti bisa dicoba untuk mendapatkan pelayanan secara online. Misalnya yang tadi ya, karena kan pandemi, karena PPKM, atau karena lokasi yang jauh dan seterusnya, tidak memungkinkan untuk setiap minggu 1 jam terapi, saya sarankan untuk mencoba dengan online. Toh ada sesi gratis ya, Mbak Dewi Wulandari ya, 2 sesi terapi secara online maupun saat ini secara online, tapi begitu nanti available secara offline di tempat di Heal Life Pontianak, boleh juga secara offline ya, langsung di tempat. Iya Bu. Nah, jadi silakan digunakan semaksimal mungkin kesempatan itu. Dan jangan khawatir ya, kalau misalnya belum bisa implan juga bisa dikombinasi. Tadi saya senang ya ada orang tua yang share, karena anaknya misalnya di atas 60 desibel, tapi baru menggunakan alat bantu dengar. Tidak apa-apa, pakaikan terus alat bantu dengarnya, ajak ngobrol terus juga, lalu kombinasikan dengan visual jika diperlukan ya. Jadi saya misalnya ada share ya, saya share
nanti Ibu Bapak bisa konsultasi lebih lanjut dengan saya kan nomornya ada ya di WhatsApp grup. Ada aplikasi misalnya di iPhone atau di Android, namanya itu Afaz ya. Kalau Ibu dan Bapak anaknya di atas 60 desibel masih menggunakan alat bantu dengar, perlu dikombinasi, bisa dikombinasi menggunakan pendekatan Afaz itu, nanti saya ajarkan lebih lanjut ya. Oke Ibu dan Bapak, karena waktu sudah, maaf ya, sudah telat 15 menit nih dari jadwal yang seharusnya. Terima kasih sekali atas partisipasi Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, ya, dari saya maupun tim panitia yang lain. Silahkan digunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan gratis dari tim Hearlife Hearlife dari Pontianak ya. Ada Mbak Nove. Mbak Nove mungkin say hi dulu agar dikenal wajahnya. Mbak Nove yang saya training langsung ya dalam hal auditorium terapinya. Mbak Nove mungkin sama Mbak Eva mungkin memperkenalkan singkat aja ya, agar dikenal oleh Ibu dan Bapak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Nove Trijayanti, biasa dipanggil Nove. Sekarang menjadi praktisi EVT di Hearlife Medial Pontianak. Ya, terima kasih Mbak Nove. Nanti insya Allah bertemu Ibu dan Bapak untuk terapinya ya. Bu, Mbak ya? Bertanya Kak Bu? Ya, Bu Reni silakan. Bu, kemarin kan saya mau mapping di Bu Dewi, tapi nggak jadi karena katanya alatnya terganggu ya komunikasinya. Jadi saya ini belum maksimal mappingnya nih anak saya nih. Bisa kapan ya Bu ya lagi ya? Nah, Mbak Eva, silakan langsung menjawab Mbak Eva. Ini Mbak Eva audiologis ini ya dari Pontianak. Iya, Hearlife Pontianak. Monggo Mbak Eva, gimana tuh jadwalnya katanya? Ada jadwal lagi Kak mapping? Ya, maaf ya Bu ya, nanti untuk terkait jadwal untuk di Hearlife nanti kita koordinasikan lagi karena itu berhubungannya ke tim medel yang di Jakarta. Nah, nanti untuk info lebih lanjutnya kita akan japri Ibu ya. Iya, iya. Oke. Oke. Mbak Wulandari silakan ya. Terima kasih Bu dan Bapak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Ini Mbak Eva ya tadi dari Hearlife Pontianak sekaligus diperkenalkan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan silahkan japri kami ya, di WhatsApp grup ada nomor-nomor kami semua. Mbak Eva, Mbak Dewi Wulandari, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Bu dan Bapak sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Eka. Terima kasih atas penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga memberikan feedback yang luar biasa buat kita sebagai orang tua dan praktisi yang terkait dengan anak-anak gangguan pendengaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri webinar kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak foto bersama? Oh ya, boleh foto bersama dulu Mbak Isti. Silahkan dikasih aba-aba. Mbak Tika, silahkan diaba-abakan. Oke, Ibu-Ibu boleh dinyalakan videonya. Nanti ada Mbak Atika yang pengarah gaya, berikan senyuman termanis. Ya, oke, baik Ibu Bapak silakan dinyalakan videonya. Oke, kita mulai. Pertama formal dulu, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya. Dengan gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka dan tim. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka dan teman-teman. Terima kasih teman-teman, Bu Dewi. Semangat. Mbak Dewi. Terima kasih Bu Maaf ya. Eka, Mbak Dewi dan semuanya. Semangat Ibu-Ibu. Terima kasih. Kita lanjut.